Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, sobat sakti yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama ya teman-teman tentang apa itu yang namanya perdarahan intrakranial. Ya, maksud Mimin di sini selain Mimin berbagi ilmu, ini juga buat belajar ya. Jadi kita sama-sama belajar. Jadi perdarahan intrakranial adalah sebuah perdarahan yang terjadi di dalam tengkorak. Klasifikasi umumnya dibagi menjadi 4, dari epidural hematom, subdural hematom, subarachnoid hemoragik, dan intracerebral hemoragik. Nah, jika dibagi menurut anatomi dan lokasi, epidural hemoragik ini terjadi antara tulang tengkorak dan dura mater. Ini tulang tengkorak teman-teman, ini dura mater. Nah, ini adalah epidural hemoragik. Ini terjadi sering berhubungan dengan fraktur tulang temporal yang merobek arteri meninea media. Jadi ada fraktur di tulang bagian temporal, nah terus robek arteri meninea media, jadilah yang namanya epidural hematom. Kemudian yang kedua adalah subdural hematom. Itu terjadi antara dura mater dan arachnoid. Ini lapisan dura mater ya teman-teman. Kemudian ke lapisan arachnoid mater. Ini lapisan dura mater, arachnoid mater. Ini adalah lokasi terjadinya subdural hemorrhagic. Biasa terjadi dikarenakan adanya ruptur, teman-teman. Ruptur atau robek bridging veins, vena-vena kecil yang menjembatani otak dan dura mater. Jadi ada vena-vena kecil yang robek di sini. Terjadilah namanya subdural hematoma. Yang ketiga adalah subarachnoid hemorrhagic. Nah, ini terjadi antara arachnoid dan diameter. Ini adalah arachnoid bagian sini, kemudian ini adalah diameter. Ini biasa terjadi karena adanya ruptur aneurisma otak atau aneurisma sepulus bilis, atau sering disebut ini juga SAH ya teman-teman, subarachnoid hemorrhagic. Kemudian yang keempat terakhir adalah intracerebral hemorrhagic. Nah, ini sudah terjadi di dalam parenkim otak, dari dalam otak teman-teman. Jadi kalau epidural hematom ini terjadi antara tulang tengkorak dan epidural, kemudian kalau subdural hematom terjadi antara dura mater dan arachnoid, ini dura mater, ini arachnoid. Kemudian subarachnoid hemorrhagic itu terjadi antara arachnoid, arachnoid dan diameter. Terakhir adalah intracerebral hemorrhagic, ini terjadi di dalam parenkim otak. Misalnya terjadi pada orang yang stroke, teman-teman. Etiologinya, penyebab paling seringnya adalah dikarenakan trauma. Ini terjadi pada epidural hematom dan subdural hematom. Kalau non traumatik ini terjadi lebih dalam lagi, biasa terjadi aneurisma ruptur di subarachnoid yang sepulus bilisi tadi, atau di intracerebral karena terjadinya hipertensi kronis. Manifestasi klinisnya, gejala umumnya itu sakit kepala hebat dan itu cenderung mendadak. Kemudian ada penurunan kesadaran, mual muntah dan kejang. Jadi kalau ada cedera kepala berat ya, yang kita curigai ada perdarahan intrakranial, kita harus mencurigai adanya sakit kepala hebat yang mendadak, penurunan kesadaran, kemudian adakah mual atau muntah, yang terakhir apakah ada kejang. Bisa terjadi hemiparesis atau defisit neurologis vokal. Nah, ini adalah ciri khas masing-masing jenisnya. Kalau epidural hematom itu terjadi lucid interval, jadi ada periode sadar, kemudian nggak sadar, kemudian sadar lagi. Subdural ini progresif lambat,
Kalau subarachnoid itu thunderclap headache, jadi kayak sakit kepala, kayak apa, kena petir lah, jadi sakit sekali. Nah, untuk mendiagnosisnya ini gold standar awal adalah CT scan tanpa kontras. Yang pertama dulu adalah epidural hematom. Jadi ini terjadi antara tulang ke lapisan dura mater. Ini EDH ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah SDH. SDH ini terjadi, tadi yang EDH ini karena ada ruptur di arteri meninga media atau sobek di arteri meninga media. Kemudian ini SDH terjadi antara dura mater sampai arachnoid mater. Ini biasa terjadi karena adanya bridging vein atau pecah pembuluh vena-vena yang kecil yang menjembatani antara otak dan dura mater. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah subarachnoid hemorrhagic, antara arachnoid mater sampai ke pia mater. Nah, inilah siklus di sini gambarnya teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah intracerebral hemorrhagic. Ini terjadi dalam parenkim otak, menjadi warna putih, terisi darah teman-teman. Untuk penata laksanaannya, yang pertama adalah dikontrol tekanan darahnya. Tujuannya untuk menurunkan resiko ekspansi hematom dan rebleeding. Target tekanan darahnya kurang dari 140 mmHg. Ada pula obat-obat pilihannya untuk menurunkan tekanan darahnya. Ada labetalol, ada nicardipin, ada esmolol. Tapi yang paling sering digunakan di IGD nicardipin teman-teman. Infus IV mulai 5 mg per jam, dititrasi sesuai dengan kebutuhan. Jadi nicardipin ini nanti akan ada tabelnya sendiri. Nanti jalan berapa, targetnya berapa, itu ada tabelnya sendiri teman-teman. Ya, pengalaman ini yang paling sering dipakai di IGD untuk menurunkan tekanan darah. Kemudian ada pula obat-obat untuk menurunkan tekanan intrakranial. Nah, ini udah ranahnya di PJP ya teman-teman ya. Bisa saraf, ada spesialis saraf. Tujuannya untuk mengurangi resiko herniasi otak atau penekanan pada otak. Bisa pakai mannitol 20% atau pertonik salin NaCl 3%, pakai furosemid yang dikombinasikan untuk diuresis tambahan, dan elevasi kepala 30 derajat membentuk gunungan TIK. Jadi yang paling simpel, kepalanya dielevasi 30 derajat. Kemudian nanti sesuai dengan advis DPJP, entah itu mannitol, mau pakai mannitol atau pertonik, nanti dikombin sama furosemid. Baik, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mau belajar tentang perdarahan intrakranial.